Dalam teks-teks Melayu, karya jenis ini disebut juga sebagai syair ilmu suluk dan tauhid. Seperti misalnya kita jumpai MS Jakmal 83 yang memberi judul pada syair-syair Hamzah Fansuri dan murid-muridnya sebagai syair Jawi Fashal fi Bayan Ilm al-Sulukwa al-Tauhid Hasan Fansuri. Salah seorang murid sang sufi menyebutnya sebagai Rubah al-Muhaqqiqin. Sajak-sajak 4 baris pada masing-masing baitnya yang menyatakan jalan para ahli hakikat menurut Abdul Hadi WM 2001 207. Sufi Arab terkemuka Ali Safi Husain menyebutnya sebagai syair al-Kashf wa al-Halm. Artinya puisi yang dituliskan berdasarkan ilham dan kasyif setelah penulisnya menjalani praktik suluk. Menurut Ali Safi Husain, puisi-puisi jenis ini biasanya membicarakan masalah cinta ilahi atau ishq dengan menggunakan tamsil-tamsil seperti hubungan kekasih dengan pencintanya atau mauhub dan asyik, anggur dan kemabukan mistikal, rasa yang dalam atau zauq, ketelanjangan hati atau uryan, kefanaan dalam wujud kekal, kefakiran, dan tentu saja tentang makrifat, tauhid, dan musyahadah. Adapun isi dan kandungannya biasanya diilhami oleh teori sufi tentang Nur Muhammad atau Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, sebutan simbolik terhadap esensi penciptaan. Misalnya seperti tampak dalam bait karangan Hamzah Fansuri seperti berikut. Nurani itu terlalu zahir, bernama Ahmad dari cahaya yang satir. Pancarnya alam keduanya hadir, inilah mana awal dan akhir. Dalam sejarah sastra Melayu, teks syair makrifat yang awalnya dinisbahkan kepada penyair-penyair Sumatera abad ke-16 Masehi sebagai pengarangnya, khususnya tokohnya yang masyhur Hamzah Fansuri. Sufi Melayu dari Barus yang sangat terkenal ini dianggap sebagai pencipta pertama syair Melayu, yaitu sajak 4 baris dengan pola rima akhir a. Jumlah suku kata dari setiap barisnya tidak tetap, tetapi diusahakan seringkas mungkin. Dalam syair-syairnya itu, Hamzah Fansuri menggambarkan pengalaman kesufiannya dengan sepenuhnya berpegang pada estetika sufi. Pengalaman kesufiannya itu dikemas dengan tamsil-tamsil yang merujuk pada konsep-konsep sufi tentang metafisika, kosmologi, dan psikologi, serta konsep-konsep sufi tentang tahap-tahap perjalanan dan keruhanian atau maqamat dan keadaan ruhani atau ahwal yang dialami sendiri oleh sang penyair setelah mengamalkan ilmu suluk. Jika dihubungkan dengan metafisika sufi, maka akan tampak yang ditekankan dalam syair-syair itu ialah pandangan tentang adanya dua realitas atau hakikat berbeda dalam kehidupan, yaitu realitas Tuhan dan selain Tuhan. Yang pertama adalah wujud mutlak, transenden, keberadaannya tidak tergantung pada yang lain, maha tunggal, kekal, maha hidup, tanpa awal, tanpa akhir. Sifat transenden atau tanzihnya tidak menghalangi imanensi atau tasbihnya. Wujud yang lain bersifat nisbi dan sementara, dan keberadaannya tergantung pada yang mutlak. Dihubungkan dengan tatanan alam wujud atau ontologi sufi, yang diungkapkan ialah tatanan alam yang ditempati oleh masing-masing keberadaan mengikuti hierarki dari yang tertinggi ke tingkatan alam yang lebih rendah, yaitu alam lahud, alam jabarut, alam malakut, dan alam nasut. Jiwa manusia yang melaksanakan kebajikan dilukiskan naik setahap demi setahap dari alam nasut melalui alam malakut dan alam jabarut menuju alam lahud. Alam jabarut dapat disamakan dengan alam hakikat, yang dengan mencapainya seseorang akan memperoleh makrifat, pemandangan yang luas dan mendalam tentang lautan keesaan Tuhan. Seiring perjalanan dari alam rendah ke alam realitas tertinggi itu diumpamakan sebagai perjalanan mendaki puncak gunung, penerbangan ke tempat yang tinggi, juga penyelaman ke lubuk terdalam lautan, atau pelayaran jauh menuju bandar tauhid.
Untuk itu digunakan tamsil-tamsil kosmologi seperti gunung, ombak, lautan, perahu, burung, dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan psikologi sufi, yang diungkap ialah keadaan-keadaan rohani atau ahwal yang dialami seorang ahli suluk dalam perjalanan kerohaniannya. Di antara keadaan-keadaan rohani yang penting ialah ekstase mistis atau wajd, luluhnya diri jasmani dalam wujud hakiki atau fana, kerinduan yang mendalam atau syaf, rasa yang dalam atau zauq, cinta atau ishq, dan lain-lain. Dalam syair Hamzah Fansuri dan beberapa muridnya untuk memperlihatkan kepengarangan individual dari karyanya, penyair sering membubuhkan nama kecil dan takhlah halus dalam bait-bait penutup syairnya. Tak halus biasanya menunjukkan kepada tempat seorang penyair dilahirkan dan dibesarkan, seperti yang dikenakan oleh Hamzah Fansuri yang bermakna Hamzah dari barus atau fansur. Tidak jarang penyair juga menggunakan penanda kesufian seperti fakir, anak dagang, dan lain-lainnya. Pemakaian tak halus pada bait penutup punya tujuan tersendiri. Dalam bait akhir, untayan atau ikat-ikatan syairnya biasanya penyair menyimpulkan bentuk pengalaman sufi yang diperolehnya, misalnya fana, baka, dan fakir. Contohnya ialah bait-bait penutup atau makta. Dalam beberapa ikatan-ikatan syair Hamzah Fansuri seperti berikut. Hamzah miskin orang, Uryani, seperti Ismail jadi kurbani, bukan Arabi lagi ajami. Senantiasa wasil dengan yang bagi, Hamzah Fansuri di negeri Melayu. Tepatnya kapur di dalam kayu, asalnya manikam tiadakan layu. Dengan ilmu dunia manakan payu, Hamzah Fansuri di dalam Mekah. Mencari Tuhan di bait Al-Ka'bah, di barus ke Quds terlalu payah. Akhirnya jumpa di dalam rumah. Hamzah syair nawi terlalu hapus, seperti kayu sekalian hangus. Asalnya laut tiada berarus, menjadi kapur di dalam barus. Abdul Hadi WM 2001 401-2. Dalam kutipan 1, penyair mengemukakan hasil pencapaiannya di jalan cinta dan makrifat, yaitu kefakiran diri atau fakir, dengan menggunakan simbol-simbol sejarah. Fakir sejati seperti Nabi Ismail alaihissalam siap mengorbankan diri atau nafsi, kepentingan diri, demi tujuan hidup spiritual yang lebih tinggi. Seorang fakir tidak lagi terpaut pada identitas lahir, tetapi pada identitas rohani, yaitu kedekatan dan persatuan dengan yang abadi atau baqi. Dalam kutipan 2, dia menggunakan simbol kosmologis seperti kapur, kayu, dan manikam untuk menggambarkan bahwa dia telah memperoleh pengetahuan hakikat. Kapur adalah hakikat kayu barus. Dia juga mengemukakan bahwa secara rohani diri manusia merupakan mutiara jutaan atau manikam yang berasal dari lautan wujud ketuhanan. Pemakaian simbol kayu dan kapur atau barus diulangi dalam kutipan 4. Di sini dia menceritakan pengalaman fana yang diperolehnya, yang diumpamakan sebagai kayu yang hangus dan luluh seperti kapur di dalam barus. Pada kutipan 4, dia menggunakan simbol Mekah, pusat jagat raya, Ka'bah, kalbu seorang yang imannya sudah teguh dan mantap, barus, tempat penyair memulai perjalanan rohani, yaitu dari dunia lahir, Kudus, Yerusalem, tempat Nabi melakukan perjalanan malam atau Isra sebelum Mi'raj, lambang pencapaian rohani yang tinggi, dan rumah, simbol kalbu manusia yang mengenal hakikat dirinya. Tuhan sebagai wujud tertinggi dalam Al-Quran disebut yang zahir dan yang batin. Dengan demikian dia transenden, tetapi sifat transendennya tidak menghalangi kehadirannya di dalam dunia ciptaan. Kehadirannya itu adalah penampakannya secara gaib melalui sifat-sifat dan tindakan-tindakannya yang kreatif. Para penganut tasawuf wujudiyah mengartikan wujud sebagai sesuatu yang keberadaannya nyata melalui hal-hal tertentu.
bukan semata-mata melalui rupa atau bentuk. Apabila perkataan wujud dikenakan pada Tuhan, maka yang dimaksud ialah sifat-sifat dan tindakan-tindakannya yang kreatif itu. Menurut paham wujudiyah, pengertian wujud Tuhan terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat tersebut, Allah disebutkan sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itulah wujudnya, yaitu sifat-sifatnya yang dikenal melalui dunia ciptaannya yang tidak terhingga dan menakjubkan. Menurut Ibnu Al-Farabi, kedua kata tersebut berasal dari kata Al-Rahmah atau rahmat, yang salah satu artinya ialah cinta. Rahman, pengasih, adalah cinta yang bersifat esensial yang dianugerahkan kepada apa saja dan siapa saja. Tetapi Rahim, penyayang, cinta yang wajib diberikan kepada orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Abdul Habib WM 2002 halaman 57. Inilah yang dinyatakan Hamzah Fansuri dalam bait-bait syairnya. Ikatan-ikatan 2 Leiden COD.OR.2026 seperti berikut. Tuhan kita yang bernama Qadim, pada sekalian makhluk terlalu karim. Tandanya Qadir lagi hakim, menjadikan alam dari Al-Rahman dan Al-Rahim. Rahman itulah yang bernama sifat, tiada bercerai dengan kunhi zat. Di sana perhimpunan sekalian ibarat, itulah hakikat bernama maklumat. Rahman itulah yang bernama wujud, keadaan Tuhan yang sedia ma'bud, kenyataan Islam, Nasrani, dan Yahud. Dari Rahman itulah sekalian mawujud. Dalam bait tersebut dikemukakan pengertian konsep wahadat al-wujud atau kesatuan transender wujud sebagaimana dimaksud sufi yang menganut paham wujudiyah. Dalam konsep tersebut diterangkan bahwa wujud atau sifat Tuhan merupakan asas keberadaan segala sesuatu, dan hanya pada wujudnya segala sesuatu menggantungkan keberadaannya. Seorang penyair anonim dalam syair Perahu MS Leiden COD.OR.3374 sebagai berikut. Hu Allah, Tuhan yang Esa, taat ibadah itu jalan cinta. Allah dan Rasul tempat mencinta, di rantau langit mendapat sentosa. Hu Allah, hanya Tuhan yang ada. Mengenal diri, janganlah lupa. Qaim daim senantiasa, di padang masyar beroleh raba. Braginski 1993 halaman 200. Karena jalan tasawuf adalah jalan cinta, tamsil-tamsil percintaan sering digunakan untuk melukis hubungan jiwa seorang pencinta dengan sang kekasih atau mahbub yang tunggal di alam kebenaran tertinggi. Misalnya seperti tampak dalam syair Hamzah Fansuri sebagai berikut. Subhanallah terlalu kamil, menjadikan insan alim dan jahil, dengan hamba-hambanya doim ia wasil. Itulah mahbub yang bernama adil. Mahbubmu itu tiada berlawan, lagi alim ia lagi bangsawan, kasihnya banyak lagi gunawan, olehnya itu beta tertawan, bersunting bunga lagi bermalai, kainnya warna berbagai-bagai, tahu bersembunyi di dalam sakai, olehnya itu orang terlalai. Ingat-ingat kau lalang, berlekas-lekas jangan kau mamang, Sulu Muhammad Yogya kau pasang, supaya salim jalanmu datang. Rumahnya Ali berpatam birai, lakunya bijak sempurna bisai, tudungnya halus terlalu pingai, daim bersembunyi di balik tirai. Jika sungguh engkau asik dan mabuk, memakai kandi pergi menjaluk, ke dalam pagar Yogya kau masuk, barang gair Allah Yogya yang kau maksud. Ibid 2001
halaman 353.